Selamat pagi pemirsa, semangat pagi. Apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali berita Papua hari ini dapat kembali menjumpai Anda bersama saya, Cynthia Delima. Sejumlah informasi penting dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Seorang tentara dan istrinya tewas dibunuh kelompok kriminal bersenjata di Yalimo. 10 tahun buron, seorang narapidana korupsi 1 miliar rupiah ditangkap penyidik Kejaksaan Tinggi Papua. Kasus COVID-19 turun drastis, pasien COVID-19 di Mimika tersisa 29 orang. Seorang tentara di Kabupaten Yalimo diserang kelompok kriminal bersenjata Kamis kemarin. Babinsa Pos Ramil Elelim, Sertu Eka Andrianto, ditembak dari jarak dekat saat sedang berada di rumahnya di Jalan Trans Papua Elelim, Yalimo. Pelaku juga membacok istri korban, Sri Lestari, sehingga meninggal dunia di tempat. Aparat keamanan baru mengetahui kejadian tersebut dari laporan warga yang mendengar suara tembakan. Sedangkan 2 anak korban yang masih berumur 4 dan 5 tahun selamat. Informasi keterangan yang melihat adanya orang ini apakah dari kelompok mana, karena ini cukup kita sayangkan karena Yalimo ini cukup kondusif ya. Sejak saya di sini juga tidak ada peristiwa kekerasan. Kita dalami, jadi kita tentu dari TNI dan pihak Polres akan melakukan kolaborasi untuk melakukan upaya-upaya yang terjadi. Jadi nanti rekan-rekan klarifikasi lagi dengan Bapendam yang semakin jelas untuk masalahnya. Cuma kita meyakinkan bahwa tadi ada peristiwa itu terjadi di Yalimo. Kedua jenazah masih berada di Puskesmas Elelim dan rencananya akan dipulangkan ke Sidoarjo, Jawa Timur. Arthur melaporkan dari Yalimo, Papua. Carolus Pramono diringkus penyidik Kejaksaan Tinggi Papua di Jakarta Barat, Rabu lalu. Carolus merupakan terpidana kasus korupsi penyusunan buku rancangan RT/RW Kabupaten Waropen tahun 2004. Carolus merugikan negara 1,2 miliar rupiah dan selama 1 dekade masuk daftar pencarian orang Kejati, Papua. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nikolaus Kondomo mengatakan Carolus menjabat sebagai Kepala Cabang PT Prolelat Papua. Dan dalam kasus itu harusnya Carolus dipenjara 3 tahun. Kalau kita melakukan pengecekan, ternyata memang benar bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta. Telusuri dan langsung bekerjasama dengan teman-teman tim tabur di Jakarta, sehingga memperoleh kejelasan dan akhirnya DPO tersebut dilakukan penangkapan. Setelah itu penangkapan pada tanggal 27 Maret 2022. Yang bersangkutan langsung dibawa ke Kejaksaan Tinggi Papua. Memiliki pesawat penerbangan, pesawat. Perkara tersebut adalah terpidana tersebut selaku Kepala Cabang PT Prolelat Papua nomor 3 sekian tahun 2024 yang melaksanakan pekerjaan penyusunan buku RT/RW dan buku RUTRK Kabupaten Waropen tahun 2004 yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang penataan uang dan Kepres RI Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar
1.275.775.000 rupiah. Nikolaus menghimbau kepada seluruh narapidana yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Kejaksaan Tinggi Papua agar segera menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemalakan dan kekerasan belakangan ini marak terjadi di Kabupaten Mimika. Polisi meringkus 5 pemalak yang meresahkan warga selama bulan Maret. 5 pelaku ditangkap karena memalak seorang pelajar di Jalan Yosudarso. Setelah memalak, mereka menganiaya lalu membawa kabur sepeda motor dan ponsel korban. Yang pertama terkait kejadian tanggal 26 Maret 2022, yaitu kejadian dengan dasar laporan polisi LP nomor 65 Romawi 3 tanggal 27 Maret. Kejadian tanggal 26 Maret pukul 23.30 hari Sabtu. TKP di Jalan Yosudarso depan kantor Pengadilan Agama Lama Mimika. Saat ini barang bukti yang sudah kita amankan ada 1 buah unit sepeda motor Yamaha Mio, 1 bilah parang, 1 unit HP merek Vivo, kemudian 1 lembar baju kaos berwarna hitam. Kemudian tersangka ada 2 orang yang telah kita amankan, inisial OM umur 21 tahun, kemudian inisial DS umur 19 tahun. Untuk pasal yang kita sangkakan sejauh ini pasal 365 ayat 2, kedua dan keempat dengan ancaman penjara 12 tahun. Setelah kita dalami, ternyata ada upaya dari para pelaku awalnya meminta uang, sejumlah uang kepada korban, kemudian kunci motor, kemudian meminta kunci motor, sehingga korban berusaha melarikan diri. Ketika korban jatuh, HP korban juga diambil oleh kedua pelaku. Yang kita lakukan saat ini sudah dalam proses penyidikan dan kita sedang melengkapi barang bukti. Untuk korban saat itu mengalami luka yang kita sudah kantongi visum, yaitu luka di bagian punggung dan di kepala. Kemudian di bagian paha, ya. Berapa jahitan, Pak? Ada di visum ya? 12 ya. 12 luka jahitan. Jadi motifnya cukup sepele, tetapi mengakibatkan korban luka berat dan mengalami tindakan medis, yaitu operasi. Saat ini kondisi korban semakin membaik, tapi pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi menghimbau pelajar dan warga berhati-hati dan waspada. Polisi juga gencar berpatroli mengantisipasi pemalakan yang marak di Mimika. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Polres Jayapura Kota menyiapkan 1.000 personel untuk mengawal unjuk rasa yang akan digelar hari ini. Ribuan warga Papua berencana turun ke jalan menyuarakan penolakan pemekaran Provinsi Papua menjadi 4 provinsi. Namun rencana unjuk rasa tak mendapat persetujuan polisi, sehingga polisi menghimbau pengunjuk rasa tidak turun ke jalan karena mengganggu aktivitas masyarakat. Kapolres Jayapura Kota Kombes Gustaf Urbinas mengatakan aparat akan membubarkan unjuk rasa yang digelar saat pandemi. Tetap aktivitas masyarakat seperti biasa, tidak usah merasa ini besok hari yang harus kita khawatirkan, tidak. Biasa aja, karena tidak ada ruang buat kelompok yang berpotensi menimbulkan keresahan bagi masyarakat lain. Dengan metode yang ditawarkan, dengan menunjukkan tanggung jawab tidak ada dari awal, pasti berpotensi aksi ini akan mengganggu hak dan kebebasan orang lain yang diatur dalam pasal 6 Undang-Undang 9. Juga tidak menuruti peraturan yang ada.
Nah, mungkin ini yang saya sampaikan. 1.000 personil yang akan tersebar di seluruh distrik. Ya. Jadi kalau tidak dibubarkan akan menjadi bahaya buat masyarakat yang lain. Merugikan, sangat merugikan. Kebebasan orang lain dan hak pasti sudah tidak ada, dicabut. Untuk itu mulai muncul wajib dibubarkan. Kami tentunya akan sesuai prosedur SOP. Tokoh adat Pegunungan Tengah Papua, Malaikat Tabuni, mendukung polisi menindak setiap aksi yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, apalagi sampai berpotensi kerusuhan. Mengajak kepada kita semua yang mendiami di tanah Papua, yang berdomisili di Provinsi Papua, terlebih khusus di kota Jayapura. Mari seluruh rakyat kita mendukung aparat keamanan dalam menciptakan situasi kamtipmas yang kondusif di tanah Papua yang zona damai ini. Situasi yang kondusif mendukung keberlangsungan pembangunan di segala bidang, di dalamnya pembangunan ekonomi kerakyatan di atas tanah leluhur ini. Jangan kita terprovokasi dengan segala bentuk himbauan yang disebarluaskan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan mobilisasi massa dalam bentuk unjuk rasa pada tanggal 1 April 2022 dengan agenda tolak pemekaran provinsi dan kabupaten baru di Provinsi Papua. Kebijakan pemerintah pusat harus kita dukung demi kemajuan Papua ke depan, karena pemerintah pusat Republik Indonesia mengizinkan pemekaran provinsi kabupaten terjadi karena atas usulan dan kemauan rakyat Papua yang telah mengusulkan cukup lama itu, dan negara menjawab untuk kepentingan orang asli Papua. Kalau mau tolak dana otonomi, maka kami harus menerima itu, karena anak-anakku yang demo, kalian harus kerja daerah yang dimekarkan itu untuk kita semua, supaya kita duduk bekerja di atas tanah leluhur dengan hak keseluruhan untuk duduk bersama membangun Papua yang maju, mandiri, dan sejahtera. Unjuk rasa digelar hari ini dengan berjalan kaki dari Abepura ke kantor DPRD Papua. Unjuk rasa gabungan mahasiswa dan warga itu menolak pemekaran Provinsi Papua menjadi 4 provinsi baru. Awal Maret lalu, unjuk rasa yang sama dibubarkan polisi. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB Diah Natalisa menginspeksi mendadak pelayanan masyarakat di Satlantas Polres Manokwari. Diah Natalisa melihat langsung proses pelayanan SIM, mulai dari masuknya permohonan hingga berapa lama pemohon menunggu SIM diterbitkan. Kasat Lantas Polres Manokwari Ibtu Subhan Ohimas mengatakan proses pelayanan SIM di Manokwari hanya 15 menit. Hal tersebut menurutnya sudah sesuai dengan aturan, apalagi masih dalam pandemi. Mendapatkan kunjungan dari Ibu Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB terkait dengan bagaimana melihat pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Polres Manokwari, dalam hal ini oleh Satlantas Polres Manokwari. Hari ini Ibu melihat bagaimana alur mekanisme, kemudian bagaimana kesiapan ruangan, kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan, sampai dengan fasilitas-fasilitas tambahan yang bisa memberikan kenyamanan kepada pemohon ataupun masyarakat yang membutuhkan pelayanan daripada Satlantas Polres Manokwari. Secara garis besar, beberapa petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh Ibu Deputi kepada kami terkait dengan bagaimana meningkatkan pelayanan, apa-apa saja yang dibutuhkan sudah menjadi catatan kami, sehingga
harapan kami nanti dalam waktu dekat evaluasi-evaluasi yang kami laksanakan berdasarkan petunjuk dari Ibu Deputi akan kami laksanakan. Mudah-mudahan ini semua bisa meningkatkan pelayanan publik kami kepada masyarakat sehingga tingkat kepuasan yang pada akhirnya menjadi tujuan kami bisa tercapai nanti. Gimana untuk sejauh ini pelayanan di Satlantas Polres Manokwari seperti apa, Bang? Pelayanan SIM apa? Terkait dengan pelayanan selama ini alhamdulillah selama kami menjabat untuk kendala-kendala di lapangan sejauh ini belum ada. Kemudian belum ada juga masukan yang negatif atau komplain atau pengaduan yang bersifat negatif kepada kami, tetapi lebih bagaimana meningkatkan pelayanan kami khususnya dalam hal penyediaan sarana prasarana yang lebih baik sehingga kenyamanan kemudian kondisi pada saat masa pandemi ini betul-betul bisa memastikan bahwa alur pelayanan ini bisa terlaksana dengan baik. Bang, untuk sejauh ini untuk pelayanan apa? Apakah sudah memiliki fasilitas prasarana di Satlantas Polres Manokwari? Untuk sementara dengan kondisi satpas kami, kemudian pelayanan baik kecelakaan dan sebagainya sudah bisa memenuhi, walaupun kami tahu belum maksimal, dan kami berharap koreksi-koreksi yang tadi disampaikan bisa kami lakukan dalam hal perbaikan-perbaikan. Jadi kami akan berupaya untuk melakukan peningkatan. Setiap hari rata-rata 100 pemohon SIM datang mengurus SIM, baik mengajukan pembuatan baru maupun perpanjangan. James Aisoki melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Sampai saat ini pasien COVID-19 di Kabupaten Mimika tersisa 29 orang. Dan dari jumlah tersebut, 8 orang sedang menjalani isolasi di RSUD Mimika. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika mengatakan penurunan drastis kasus COVID-19 di Mimika disebabkan karena capaian vaksinasi yang hampir mencapai target. Kasus COVID pasien yang aktif yang masih dipantau tersisa 29 orang. Dan dari 29 orang ini 8 orang yang diisolasi atau masih menjalani perawatan di rumah sakit, ada 7 di RSUD Mimika, kemudian di RSMM ada 1. Kemudian isolasi mandiri ada 19, isolasi terpusat hanya 2. Saya pikir ini kabar gembira untuk kita. Semakin lama jumlah kasus COVID presentasinya juga sudah di bawah 10% dibandingkan dengan 2-3 minggu lalu. Dengan angka kasus COVID-19 menurun, maka Kabupaten Mimika berada dalam level 2 PPKM. Pemerintah Kabupaten Mimika juga terus menghimbau warga agar tetap beraktivitas dengan selalu menjaga protokol kesehatan. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Capaian vaksinasi ketiga di Mimika terus meningkat. Minat warga yang tinggi untuk divaksin ternyata disebabkan kebijakan pemerintah yang mewajibkan setiap orang yang ingin mudik harus sudah divaksin ketiga. Kepala Dinas Kesehatan Mimika Reynold Ubra mengatakan kebijakan pemerintah itu membuat warga berbondong-bondong mencari gerai vaksinasi. Cakupan vaksinasi kita untuk dosis pertama dari 172.185 orang, untuk dosis pertama sudah 78,9%. Untuk dosis kedua sudah 63,9% dan dosis ketiga dia naik. Terutama dalam minggu ini 10,81%. Nanti dosis ketiga kenapa naik? Ini berhubungan dengan kebijakan pemerintah terkait dengan pelaku perjalanan untuk tidak periksa PCR maupun antigen, cukup dengan booster dosis ketiga. Stok vaksin kami saya pikir untuk Moderna siap. Sekarang ini sedang disuntik anak-anak 12-17 tahun dengan vaksin Pfizer. Ada tersedia dosis 1, dosis 2 juga Sinovac, kami punya masih tersedia. Dinkes bekerja sama dengan TNI dan Polri membuka 3 gerai vaksinasi, yaitu di Mapolres Mimika, Kodim, dan halaman Dinkes. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima ucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, dan wanyambe.